Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial cara mereview sebuah jurnal. Di sini saya mengambil judul yaitu Analisis Kinerja Sistem Operasi Jaringan Wireless. Berikut jurnal-jurnal yang sudah saya review, ada 10 jurnal. Salah satunya ada jurnal internasional. Jurnal yang pertama yang saya review adalah dengan judul Analisa Kinerja Wireless Radio Server pada Perangkat Access Point 802.11, yaitu jurnal di Universitas Bina Dharma Palembang dengan volume 4 dan halamannya 1-6. Jurnal diterbitkan pada tahun 2013. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja jaringan berkabel yang optimal untuk memberikan kualitas yang baik dari aspek fisik. Metode penelitiannya yaitu melakukan penelitian parameter yang diukur dan menganalisis terhadap jaringan hotspot. Objek penelitiannya pada Universitas Bina Dharma Palembang. Hasil penelitian dengan ini untuk bisa menguatkan dan kelancaran kinerja jaringan hotspot Bina Dharma untuk memperhatikan aspek keredaman, distorsi, dan noise, serta kapasitas bandwidth yang tersedia untuk kelancaran jaringan hotspot di Universitas Bina Dharma untuk setiap end user. Kelebihan penelitian menurut saya yaitu dapat mengetahui aspek-aspek untuk mendapatkan cost yang baik dan diperlukan pengaturan bandwidth yang baik dalam jaringan untuk kelancaran jaringan. Untuk kekurangannya pada jurnalnya menurut saya yaitu penulis kurang lengkap dan detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam penelitiannya. Berikut jurnalnya yang untuk mereview biasanya kita hanya membaca abstrak dan pada kesimpulannya yang penting-penting saja. Di sini kan dari permasalahan-permasalahan terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan jaringan AP adalah parameter cost, quality of service seperti delay, jitter, torque, dan packet loss. Tujuannya untuk mengetahui kinerja jaringan nirkabel yang optimal untuk memberikan kualitas jaringan yang baik dari aspek. Metode penelitiannya yang digunakan dalam penelitiannya lokasinya pada di Kapra kampus. Alat bahan yang digunakan untuk hasil pembahasannya. Jadi dalam review jurnal di sini saya hanya melihat pada intinya saja dan apa itu kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini. Jadi di sini kesimpulannya yaitu cost jaringan hotspot di Universitas Bina Dharma dipengaruhi oleh faktor tebal atau Fresnel zone dan gangguan sinyal berdekatan inference co-channel dari komponen lain bisa juga menurunkan kualitas sinyal yang diterima end user. Dan untuk menguatkan kinerja jaringan hotspot harus diperhatikan kontrol terhadap aspek redaman, distorsi, dan noise serta kapasitas bandwidth yang tersedia. Selanjutnya untuk review jurnal yang kedua yaitu dengan judul Analisis Kinerja VoIP Server pada Wireless Access Point di FNIPA UGM Yogyakarta dengan penulis Evan Najwaini dan Ahmad Ashari. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui banyak panggilan VoIP yang mampu dilayani oleh wireless access point serta berapa waktu yang harus diperlukan untuk memproses sinyal SIP
maupun paket RTP. Metode penelitiannya yaitu untuk metode mengetahui kualitas dari komunikasi suara native bit gain, generic bit gain, dan P2P bit gain. Objek penelitian yaitu di FMIPA UGM Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu VoIP server pada wireless access point mampu melayani komunikasi hingga 40 panggilan serta bersamaan dengan metode native bit gain, 5 panggilan bersamaan pada metode generic bit gain, dan 11 panggilan bersamaan pada metode P2P bit gain. Dan untuk waktu proses RTP dalam metode generic bit gain dan P2P bit gain jauh lebih besar hingga 150 kali dibandingkan waktu proses RTP di PC. Sehingga komunikasi VoIP menggunakan wireless access point sebagai server akan meningkatkan one way delay dari paket RTP tersebut dan menurunkan kualitas suara QoS komunikasi. Kelebihan jurnal menurut saya yaitu metode yang digunakan sudah tepat dan pembahasan serta detail dalam memberikan hasil gambaran dalam penelitian yang dilakukan. Dan kekurangannya yaitu mungkin tidak semua metode yang disertakan dipakai dalam analisis penelitian, yaitu ditambah misalkan. Berikut jurnalnya. Analisis kinerja VoIP server pada wireless access point. Nah, di sini kan pengujiannya dilakukan untuk mengetahui berapa banyak panggilan VoIP yang mampu dilayani oleh wireless access point sebagai VoIP server serta berapa waktu yang diperlukan oleh server tersebut. Dengan hasil pengujiannya yaitu server pada wireless access point mampu melayani komunikasi VoIP dengan baik untuk jumlah panggilan yang sedikit sehingga layak diimplementasikan pada penggunaan skala kecil. Penggunaan metode native bit gain dalam penanganan media yang dilakukan oleh server dapat meningkatkan jumlah panggilan yang mampu dilayani sebesar 3 hingga 7 kali dibandingkan dengan metode lainnya. Berikut metode yang digunakan, peralatan yang digunakan yaitu access point links WRT54GL. Terlalu banyak analisis metode yang dipaparkan, tetapi tidak semua metode yang dipaparkan digunakan dalam analisis penelitian. Jadi dalam kesimpulannya yaitu VoIP server pada wireless access point mampu melayani komunikasi VoIP dengan baik untuk jumlah panggilan yang sedikit, sehingga layak diimplementasikan untuk penggunaan skala kecil. Jadi VoIP server ini bisa diimplementasikan yaitu penggunaan skala kecil. Kinerja VoIP server pada wireless access point WRT54GL dalam melayani panggilan lebih ditentukan oleh kecepatan CPU yang digunakan pada server tersebut dibandingkan dengan kapasitas memori. Jadi untuk mereview jurnal di sini kita bisa mengambil inti-intinya untuk hasil penelitian kita, serta untuk kekurangan dan kelebihan itu apa yang kita lihat dari jurnal ini. Baik, selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu dengan judul analisis dan implementasi honeypot dalam mendeteksi serangan distributed denial of service atau DDoS pada jaringan wireless. Jurnal ini dibuat
yaitu di Universitas Negeri Surabaya dengan jumlah halaman 1-11. Tahun terbitnya 2016, penulis Bagus Mardianto, Tutut Indriani, dan Imade Suartana. Tujuan penelitian yaitu mengetahui sistem keamanan jaringan dan untuk mendeteksi serangan yang dilakukan oleh scan Android dalam scanning host pada jaringan. Metode penelitian yaitu mendeteksi serangan DDoS pada jaringan wireless dengan menganalisa dan mengimplementasikan Honey dan dipadu dengan Tables. Objek penelitiannya pada Universitas Negeri Surabaya dengan hasil penelitian yaitu Honey dapat memberikan servis pada attacker dan juga dapat mendeteksi serangan DDoS serta secara real time. Dan penggunaan Tables sebagai firewall, serangan DDoS dapat dibelokkan ke IP yang tidak digunakan. Pada percobaan serangan dengan DDoS, dengan baik didapatkan nilai rata-rata sebelum serangan pada CPU sebesar 15,25% dan setelah serangan beban CPU sebesar 45,98%. Dan setelah pembelokan, serangan beban CPU sebesar 30,83%. Untuk kelebihan dalam penelitiannya, menurut saya metode yang digunakan dalam skenario serangan atau uji coba sudah tepat dalam mendeteksi berbagai serangan. Untuk kekurangannya yaitu penulis kurang lengkap menurut saya ya. Penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan penjelasan jurnal pada gambaran hasil penelitiannya. Berikut jurnalnya. Perkembangan teknologi jaringan terutama sistem keamanan jaringan yang semakin berkembang menurut Jadi pada penelitian ini si penulis menggabungkan Honey yang dipadukan dengan Tables diimplementasikan pada jaringan lokal dengan mencoba beberapa serangan seperti scanning host, DOS, dan DDoS. Dari hasil log, Honey dapat informasi yang didapat diolah dengan Honeyfish dan diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi untuk menentukan kebijakan keamanan pada jaringan dan membuat sistem lebih aman. Dalam percobaan yang dilakukan, Honey dapat mendeteksi serangan yang dilakukan scan Android dalam scanning host pada jaringan. Berikut metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu gambaran umumnya. Dengan skenario serangan yaitu skenario uji coba, post di scanning dan port scanning. Untuk pengujian pertamanya, serangan DDoS TCP flood, skenario DDoS attack ini ditujukan ke Honey yang telah dibuat. Sudah detail dalam metodenya menurut saya. Kasih pembahasannya. Di sini sudah langsung dijelaskan di bawahnya ya. Apa itu create default, itu memberikan konfigurasi agar tab, setup, dan SMP agar terletak di blok secara default. Scanning. Jadi untuk kesimpulannya yaitu Honey dapat memberikan service yang mirip seperti komputer asli kepada attacker dan juga dapat mendeteksi serangan DDoS secara real time. Dengan penggunaan Tables,
Sebagai firewall, serangan DDoS dapat dibelokkan ke IP yang tidak digunakan. Jadi untuk memindahkan beban rata-rata kinerja CPU sebelum terjadi dan sesudah terjadi serangan. Baik, selanjutnya jurnal yang keempat, yaitu dengan judul membangun jaringan wireless local area network atau WLAN pada CV di BIK Bengkulu di Universitas Dasen Bengkulu untuk jurnalnya. Penulisnya Desmond Sharon, Sapri, dan Reno Spardi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengatasi masalah jaringan LAN dan mengembangkan jaringan WLAN pada CV BIK. Metode penelitiannya yaitu pengembangan jaringan. Objek penelitiannya di CV BIK Bengkulu dan hasil penelitiannya yaitu teknologi jaringan WLAN pada mikrotik RB750GL dapat digunakan untuk perluasan jaringan LAN yang ada, dan keunggulan utama dari jaringan WLAN adalah tingkat fleksibilitas yang lebih baik sehingga bagus untuk membangun jaringan WLAN pada CV BIK. Untuk kelebihan penelitiannya itu, menurut saya metode penelitiannya sudah tepat dan bahasa dalam penyampaiannya bahasa mudah dipahami oleh pembaca. Untuk kekurangannya, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan dan dalam penjelasan penyampaian demikian pada jurnal. Baik, itu jurnalnya. Abstraknya yaitu jaringan LAN yang ada akan dikembangkan menjadi jaringan WLAN di perusahaan atau di CV BIK Bengkulu. Jaringan WLAN yang dibangun menggunakan mikrotik RB750GL sebagai server atau pusat pengaturan jaringan. Jaringan WLAN disebar dengan menggunakan akses point tunggal yang akan membagi jaringan ke klien-klien. Jaringan WLAN ini mengatasi masalah-masalah jaringan LAN pada CV BIK, seperti pengembangan jaringan dan masalah geografis gedung. Bandwidth manajemen dan firewall sebagai pengatur kebijakan pemakaian jaringan. Jaringan ini telah diuji coba dan hasilnya sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi ke depannya. Berikut kita akan lihat metode penelitiannya. Metode penelitiannya di sini yaitu alat dan bahan penelitiannya perangkat lunak, software yang digunakan, sistem operasi Windows 7, mikrotik, box, loader. Metode pengumpulan data yaitu observasi dan perpustakaan. Kesimpulannya yaitu teknologi jaringan WLAN pada mikrotik RB750GL dapat digunakan untuk perluasan jaringan LAN yang ada. Keunggulan utama dari jaringan WLAN adalah tingkat fleksibilitas yang jauh lebih daripada jaringan LAN. Untuk kelemahannya adanya interferensi radio oleh tembok dan jarak besar dari akses pointnya. Selanjutnya, jurnal yang kelima yaitu dengan judul Perancangan dan Analisis Keamanan Jaringan Nirkabel menggunakan Wireless Intrusion Detection System. Jurnalnya dibuat di Teknik Elektro VT Unsar Manado. Penulisnya Randi Mentang, Alicia Sensu, dan Saveris BN Legend.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sistem keamanan jaringan nirkabel, salah satunya yaitu Wireless Intrusion Detection System. Dengan metode penelitian Security Policy Development Live Result, yaitu penerapan strategi untuk pembaharuan suatu organisasi dalam sistem jaringan. Objek penelitiannya itu di Laboratorium Teknik Elektro AVT. Dengan hasil penelitiannya, analisis memudahkan jika setiap tindakan dilakukan oleh penyerang terhadap jaringan dapat diketahui. Karena metode Wireless Intrusion Detection System mampu mendeteksi serangan dan menggunakan SNOT sebagai mesin sensor dan IP-tables sebagai penanganan serangan dapat menjadi solusi keamanan jaringan kabel dari serangan yang dapat mengancam, sehingga dapat dilakukan penanganan sebelum terjadi kerusakan yang lebih luas. Kelebihan jurnalnya menurut saya yaitu teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat dan bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca, serta detail dalam membeberkan hasil yang didapat dalam penelitiannya. Dan kekurangannya yaitu analisisnya agar lebih dirinci lagi, yang terlalu dijabarkan untuk lebih memudahkan bagi pembaca untuk memahaminya. Berikut jurnalnya yang sudah saya bacakan tadi. Sistem keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting ya dalam menjaga sebuah jaringan. Metode WITS atau Wireless Intrusion Detection System mampu mendeteksi serangan di DOS atau Denial of Service, melakukan penerapan pada sistem operasi Linux, menggunakan SNOT sebagai mesin sensor dan IP-tables sebagai penanganan serangan yang dapat menjadi solusi keamanan jaringan nirkabel dari serangan yang dapat mengancamnya. Jadi untuk kesimpulan yaitu di sini jurnal ini menyimpulkan setelah melakukan berbagai proses dan penerapan IDIS, terdapat kemudahan dalam penerapan. Hasilnya yang diperoleh dari penerapan IDIS ini yaitu suatu jaringan komputer dapat dipantau hanya melalui sebuah mesin atau komputer yang bertindak sebagai sensor dalam jaringan tersebut dan dapat melihat semua kejadian yang sedang terjadi di dalamnya. Oke. Selanjutnya jurnal yang ke-6 dengan judul Analisis Keamanan Jaringan Wireless yang menggunakan Keystep Portal atau Warnet Fortan. Untuk penulis Bangkit Kurnia Aristiawan dan Melvin Safrijal. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis keamanan jaringan pada Warnet Fortan dengan menggunakan Keystep Portal. Metode penelitian menggunakan topologi DDoS atau infrastruktur dan menggunakan router mikrotik 5.24. Dengan hasil penelitian yaitu sistem atau konfigurasi yang diperlukan untuk memperbaiki celah keamanan yang ada, dan diantaranya dengan menggunakan software DiskVNet ID sebagai software monitoring dengan metode isolasi user. DiskVNet ID memberikan peningkatan kepada admin saat terjadi MAC address hopping, dan metode isolasi user mencegah penyerangan pada saat scanning. Kelebihannya yaitu metode yang digunakan mungkin sudah tepat dalam pembahasan dan analisanya mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangannya
yaitu pembahasan dan memberikan analisisnya agar lebih dirinci dan lebih detail untuk menangani pembahasan mengenai pembahasannya dalam memberikan hasil yang didapat dalam penelitiannya. Itu jurnalnya. Jurnal Klinik Amikom Yogyakarta, jurnal basi. Di sini metode penelitiannya, jadi di sini terlalu menjabarkan ya. Untuk metode penelitiannya, jaringan wireless warnet serta menggunakan topologi DBS, proses login layanan wireless di warnet serta, yaitu dengan memasukkan username dan password untuk metode penelitiannya ya. Ini percobaan. Seharusnya di sini ada pembahasannya di bawahnya seharusnya. Makanya untuk kesimpulannya yaitu sistem keamanan wireless setiap quartile pada warnet serta pada umumnya sudah cukup baik. Celah keamanannya pada sistem wireless warnet serta masih memberikan kemungkinan untuk melakukan kegiatan max addressing forcing. Selanjutnya jurnal yang ke-7 yaitu dengan judul A Truth Model Using Physiology in Wireless, yaitu jurnal International of Electrical, Computer, Electric, and Communication Engineering. Diterbitkan pada tahun 2008 dengan penulis Tae-Kyung Kim and Hee-Suk Seo. Tujuan penelitiannya itu menerapkan logika Fuji dalam model kepercayaan dari sensor wireless. Metodenya menghitung algoritma sensor, yaitu dengan sensor. Model penelitiannya model Fuji di wireless. Hasil penelitiannya, model Fuji yang diterapkan merupakan model yang aman untuk komunikasi antara sumber dan node tujuan dalam sensor jaringan wireless. Node sensor memiliki nilai kepercayaan yang tinggi, sehingga pada metode Fuji dalam mengirim dan menerima data node sensor bisa dengan aman. Jadi ini jurnalnya, jurnal internasional tadi. Okay. The sensor in sensor network need to know their measurable belief of truth for efficient and safe communication. In this paper, we suggested a truth model using fuzzy logic in sensor network. Thus, in an aggregation of cases given a set of class interaction among sensors, we applied or suggested model to sensor network in order to show how truth mechanisms are involved in computing algorithms. Jadi di sini menurut saya penjelasannya kurang ya. Dalam jurnal ini terlalu
terperinci. Untuk kesimpulannya yaitu, in this paper, we formulated the trust model using 5G logic for the safe communication between source and destination node in wireless sensor network. We fixed one the threshold width of sensor node with specific. Menurut saya itu kurang, pembahasannya kurang di sini. Baik. Selanjutnya jurnal ke-8 yaitu dengan judul kinerja protokol routing pada lingkungan wireless mesh network dengan combined scalable video coding. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi, diterbitkan 2015 dengan penulis Parma Hadi, Rentelinggi, dan Sukeno Jalani. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kinerja protokol mana yang lebih baik dalam transmisi video CSPC, digunakan metrik pengujian end-to-end delay, throughput, packet loss, dan PNSR. Metodenya melakukan setup pada JVSM dan NS2 sampai dengan kesimpulan hasil analisis. Hasil penelitiannya itu analisis dan pengukuran data menggunakan simulator NS2 dan hasil percobaan simulasi yang dilakukan menunjukkan AODV memiliki nilai end-to-end delay yang rendah yaitu 0,5 detik. DSR memiliki nilai yang lebih baik di dalam throughput yaitu 31 kbps dan PNSR yaitu 22,7 dB, sedangkan DSDP memiliki packet loss yang rendah yaitu 56,4%. Kelebihan penelitian dan kekurangannya menurut saya ya, metode yang digunakan jurnal ini menggunakan pembaca untuk memahaminya dan bahasa yang digunakan cukup baik. Untuk kekurangannya yaitu penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan dan dalam penjelasan penelitian rinci pada jurnal. Baik, kita akan buka jurnalnya. Berikut jurnalnya yang saya review tadi. Jadi terlalu dijabar di sini. Itu pembahasannya kurang di sini ya. Selanjutnya jurnal ke-9 yaitu dengan judul analisis kinerja VoIP pada jaringan akses wireless LAN berbasis Open ANS Core. Online Institute Teknologi Nasional, jurnal ya, terbit pada tahun 2013 dengan penulis Rizky Al-Aksan, Desi Jonla, dan Joel Ramadan. Metode penelitiannya yaitu memadukan antara Open ANS Core dengan server Enum. Yang dikomunikasikan dengan menggunakan jaringan wireless LAN dan menganalisis QoS-nya. Hasil penelitiannya itu dengan mengetahui tanpa server Enum diketahui bahwa rata-rata jitter 34,764 ms dengan rata-rata paket loss 0,% dan rata-rata throughput 138,354 kbps. Pengujiannya melalui server Enum diketahui rata-rata delay 10,92 ms, rata-rata jitter 32,018 ms. Menurut saya kelebihan dan kekurangannya
Bahasa yang digunakan dapat dipahami. Dengan kekurangan metode penelitian tidak dijelaskan dalam pembahasan jurnal ini. Kita akan buka apakah metodenya ada atau tidak. Itu jurnal yang saya review tadi. Jadi di sini sudah dijelaskan metode apa yang digunakan ya. Dan pembahasannya masih kurang menurut saya. Itu jurnal yang ke-10 yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Hotspot Menggunakan Shiftive Portal. Jurnalnya dibuat oleh Sarjana Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, diterbitkan tahun 2013. Saat penulis Agus Supriyono dan Imam Riyadi. Tujuannya untuk mengidentifikasi jaringan yang telah ada dan rancang bangun sistem hotspot menggunakan Shiftive Portal. Hasil penelitiannya yaitu sistem hotspot menggunakan Shiftive Portal mampu meningkatkan keamanan dan login setiap user akses jaringan pada pimpin pusat Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga memudahkan karyawan dalam memantau kegiatan klien yang sedang memakai jaringan. Yaitu di sini hasil penelitiannya yaitu agar memudahkan karyawan dalam memantau kegiatan klien yang menggunakan sistem jaringannya. Untuk kelebihan jurnal ini menurut saya yaitu tahap metode yang digunakan dalam jurnal memudahkan pembaca untuk memahaminya dengan baik, dan metode yang digunakan sudah tepat dalam pembahasan analisisnya. Untuk kekurangannya, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan penjelasan gambaran hasil penelitiannya. Baik, kita akan buka jurnalnya. Nah, di sini metode penelitiannya itu pengumpulan data, studi literatur, metode observasi. Jadi untuk gambarannya menurut saya kurang lengkap dalam penjelasannya ya. Itu menurut saya. Ya. Kurang lengkap dalam menggambarkan hasil penelitiannya dan pembahasannya kurang. Oke, sekian dari saya untuk yang mereview sebuah jurnal. Mohon maaf bila ada salah kata serta dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.